Halo teman-teman, balik lagi sama aku Betty Maser di channel aku Mom Betty. Jangan lupa di subscribe, di like, komen, dan share ya ke teman-teman kalian. Follow juga akun Instagram aku Betty Maser. Buat teman-teman yang mau ikutin live streaming aku boleh ya. Caranya gampang, langsung klik link di description box aku ya, karena aku hampir setiap malam live streaming ya untuk membahas tentang hal-hal dewasa ya gitu. Jadi teman-teman, kenapa sih kalau udah jadi istri itu tuh banyak banget maunya, bahkan kayak mungkin belum selesai kepengennya yang ini udah kepengen lagi yang lain gitu kan. Wow, jadi ada teman-teman hak-hak istri yang memang benar-benar harus terpenuhi ya. Jadi kalau nggak terpenuhi mungkin itu akan menjadi malapetaka buat pernikahan kamu. Oke, siapa sih yang nggak senang kalau kita tuh punya pasangan yang benar-benar bisa menyenangkan hati ya? Nah, jadi kalau kita memandangnya itu kita jadi adem, kita jadi ayam, terus kayak bener-bener idaman gitu kan. Siapa coba yang nggak pengen? Semuanya pengen kan seperti itu. Nah, jadi buat batin cewek nih ya, kalau udah jadi istri itu kayak menjadi dambaan banget kalau nanti punya suami yang bener-bener meratukan dia gitu, yang bener-bener kayak sayang lahir batin sama dia, peduli sama dia gitu. Jadi kalau misalnya suami nih ya pura-pura lupa atau nggak peduli sama istrinya, itu kayak oh my god, kok bisa sampai segitunya sih? Berarti kemarin nikah buat apa? Katanya kemarin udah berjanji tuh di depan penghulu, di hadapan para saksi, bahkan Allah dan para malaikatnya menjadi saksi kita gitu kan, janji suci kita gitu. Oh my god. Nah, jadi kalau kan namanya dalam pernikahan itu kan pasti ada perdebatan ya gitu. Gak mungkin gak ada perdebatan, pasti ada perdebatan walaupun itu hal-hal sepele misalnya ya. Jadi benar-benar sedih rasanya kalau seandainya tuh kayak suami pura-pura lupa atau pura-pura nggak peduli sama istrinya gitu. Padahal ya memang udah seharusnya seperti itu gitu kan. Nah, jadi kalau kamu masih ada di posisi seperti ini berarti harus banyak-banyak bersyukur lagi, berdoa lagi. Lah kok bersyukur gitu? Ya iya gitu, karena kalian sadar nggak sih apa yang kalian rasakan hari ini itu adalah doa-doa kalian di kemarin-kemarinnya gitu. Ini beneran loh teman-teman ya gitu. Jadi kalian harus ketika kalian ada di posisi ini tuh kalian harus benar-benar memperkuat doanya gitu ya. Jadi aku tadi bilang kalau apa yang kamu rasain sekarang itu adalah doa-doa kamu kemarin tuh beneran gitu ya. Jadi seandainya nih kamu dulu waktu pas sebelum menikah tuh kayak ya Allah aku tuh pengen banget loh nanti punya suami yang pekerja keras misalnya ya gitu. Siapa sih cewek yang gak suka kalau ngelihat calon suaminya tuh pekerja keras gitu kan, pasti kan senang gitu. Nah tapi ketika nanti udah nikah, suaminya jadi sibuk, jadi gak ada waktu gitu, kamu jadi kayak agak marah sedikit atau agak tersinggung sedikit karena kamu tuh sibuk terus, nggak pernah ada waktu buat aku gitu kan. Nah, coba deh kamu kayak kamu flashback gitu loh. Kamu minta pekerja keras, berarti ya jangan salahin suami kamu kalau saat kamu sudah menikah beliau jadi tambah sibuk, tambah kalau bahasanya tuh getol sama pekerjaannya dia gitu ya, karena dia pekerja keras gitu. Jadi kamu harus bisa lebih ngerti aja sih gitu, karena teman-teman ingat, aku selalu bilang ke kalian semua bahwasanya jodoh itu adalah cerminan diri kita. Jadi kalau kita itu baik, kita pengen dapet jodoh yang terbaik, ya kita kan harus memperbaiki diri kita dulu kan. Nah, jadi lagian juga kalau misalnya udah menikah gitu ya, mau nggak mau tuh ya pasti ada lah ya perselisihan paham ataupun kayak gimana ya, maksudnya kayak ada hal-hal yang mungkin gak pas antara kita atau pasangan kita. Nah jadi segimananya kita buat melengkapinya gitu kan, pasti setiap orang itu kan pasti punya kekurangan dan kelebihan. Nah jadi itulah tugas pasangan gitu. Ibarat kata aku pernah dengar ya dari orang-orang gitu ya, jadi kayak
pasangan itu ibarat kata tuh kayak tangan gitu. Kenapa sih Tuhan menciptakan tangan kita tuh kayak ada sela-selanya gini? Ya karena biar bisa dilengkapin gitu, biar bisa dilengkapin dengan tangan yang lain. Nah, seperti itu gitu. Oh my god gitu kan. Nah, jadi tergantung gimananya kalian nih gitu. Jadi kalau kalian dulunya nih ya Allah aku nih pengen banget loh punya suami nanti yang dia penyayang. Nah jadi nanti waktu pas sudah nikah jangan salahin kalau suami kamu tuh sayang banget sama keluarganya, sampai-sampai kayak misalnya nih, mohon maaf ya, kalau misalnya dalam pernikahan tuh kan kayak duit menjadi hal-hal paling sensitif ya dalam pernikahan tuh. Jadi kayak dia tuh selalu mentingin keluarganya, kayak ngasih duit ke keluarganya papa gitu kan. Ini kan otomatis kayak nanti bakal terjadi kecemburuan ya di hati istri gitu. Kenapa? Kayak ih kok kamu ngasih duit terus sih sama dia, sama aku enggak. Nah ini banyak terjadi hal seperti ini. Nah jadi buat para istri tuh, jadi kalau doa itu ya jangan kayak gitu aja gitu. Pokoknya kalau doa tuh ya yang baik-baik, yang maksudnya yang ya Allah semoga nanti aku punya suami atau suami aku tuh yang bisa membahagiakan aku dunia akhirat misalnya, ataupun kayak tahu tahu perannya, kodratnya dia sebagai suami tuh kayak gimana. Itu insya Allah nanti dia tuh bakalan ngerti gitu loh, bakalan ngerti peran-perannya gitu. Misalnya kayak dia ini punya duit juga gitu ya, misalnya dia mau ngasih ke orang tuanya, berarti dia harus ngasih juga ke istrinya gitu ya. Jadi bisa kok, semua masalah bisa diselesaikan dengan kepala dingin, asalkan kamu benar-benar kayak ya namanya pernikahan itu dia harus bahasanya legowo ya. Jadi harus salah satunya tuh harus sabar. Jadi kalau semuanya jadi api nggak bakal bisa, seriusan gitu. Jadi ya inilah teman-teman dunia pernikahan gitu. Jadi buat kalian yang belum tahu tuh harus benar-benar kalau menurut aku belajar ya gitu. Karena menikah itu bukan sekedar bercocok tanam ibaratnya. Jadi kayak menikah itu harus menyatukan dua kepala yang isinya dari kepala itu masing-masing mungkin berbeda, visi misi tujuan harus sama gitu. Jadi gak mungkin kan nanti kamu nikah terus kamu punya tujuan jalan masing-masing, kan itu kan lucu gitu kan. Buat apa kamu nikah kalau masih jalannya sendiri-sendiri gitu. Jadi kan harus klop jadi satu. Nah seperti itu, makanya penting ya buat sharing, buat ya apapun lah gitu. Jadi saling melengkapi aja. Nah, seperti itu ya teman-teman gitu. Pokoknya mintalah segala sesuatu yang baik-baik gitu ya sama Allah gitu. Karena sejatinya memang di dalam pernikahan itu adalah banyak-banyak belajar gitu. Aku bukan seseorang yang pintar banget tentang pernikahan gitu, tapi aku sama-sama belajar masian gitu. Jadi ya introspeksi diri lebih baik sih ya gitu. Jadi kalau misalnya pasangan kamu salah gitu, jangan seutuhnya menyalahkan pasangan kamu, karena belum tentu juga itu mutlak kesalahan pasangan kamu gitu. Bisa jadi kayak itu tuh berawal dari kamu juga gitu. Karena kan mungkin nggak ada asap kalau nggak ada api juga. Nah seperti itu ya teman-teman gitu. Oke, sampai di sini dulu video aku. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye bye.